Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah, salatan wa salaman daimaini ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang kami banggakan, mari kita kembali mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena cucuran rahmat dan karunia-Nya lah yang terus-menerus datang kepada kita, sehingga kita masih dipanjangkan Allah umur kita sampai bulan Ramadan tahun ini untuk tahun 1443 Hijriah. Kemudian selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelak di hari kemudian, di hari yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada suatu hari yang tidak bermanfaat harta, pada hari yang tidak bermanfaat anak, dan sekaligus pada hari yang tidak bermanfaat jabatan dan kedudukan. Di hari yang sangat besar itulah kita mengharapkan tolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di dalam akidah kita sebagai orang yang beraliran ahlu sunnah wal jamaah disebut namanya syafa'atul uzma. Semoga akan kita peroleh nanti. Kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Bulan Ramadan adalah Sayyidus Syuhur. Bulan Ramadan tempat kita beribadah untuk melipat gandakan. Termasuk di dalamnya ada malam-malam yang sangat dianjurkan beribadah. Di antaranya melaksanakan i'tikaf. I'tikaf sebenarnya maksudnya berhenti. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah berhenti di dalam masjid dengan niat-niat yang tertentu. Para ulama-ulama kita, para sahabat-sahabat di zaman dahulu, mereka sepertiga yang ketiga di bulan Ramadan ini mereka banyak-banyak beriktikaf, banyak-banyak beribadah di dalam masjid siang dan malam. Jadi kalau kita lihat i'tikaf, rukunnya ada dua. Satu berniat, dan yang kedua berhenti di dalam masjid. Yang artinya kalau ada orang masuk ke dalam masjid kemudian dia tidak berniat i'tikaf, walaupun duduk berjam-jam tidak ada nilai i'tikaf. Kemudian kalau ada orang masuk ke dalam masjid, memang dia berniat untuk i'tikaf, tapi berjalan terus musing-musing, nggak ada berhentinya, walaupun di dalam masjid tidak dapat nilai i'tikafnya. Jadi berarti harus berniat kemudian berhenti dalam masjid. Kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, niat i'tikaf seperti ini: nawaitul i'tikaf fi hadal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Kalau nggak bisa bahasa Arab, boleh bahasa Indonesia. Sengaja aku i'tikaf di dalam masjid ini sunat karena Allah Ta'ala. Dan i'tikaf hukumnya mustahabah, artinya disunatkan kepada kita. Jadi banyak orang bernazar untuk i'tikaf. Ada orang misalnya anaknya sedang ujian, lalu dia katakan, ya Allah, ya Tuhanku, kalaulah anakku lulus ujian dengan nilai yang memuaskan, saya i'tikaf di dalam masjid selama 3 hari. Ternyata anaknya lulus dengan nilai yang memuaskan, maka si ayah tadi yang berikrar tadi wajib i'tikaf di dalam masjid selama 3 hari sesuai dengan ucapan. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat, memang nazar ini hanya boleh diarahkan kepada hal yang sunat
dan kepada hal yang mubah atau harus. Tidak boleh bernazar kepada yang wajib. Misalnya ada orang sakit, parah penyakitnya, tak sembuh-sembuh, lalu dia mengatakan, "Ya Allah, ya Tuhanku, kalau aku sembuh dari penyakit, saya tidak tinggal lagi sholatku," katanya. Ada orang begitu. Kalau ada orang bilang seperti itu nazarnya tidak sah. Karena nggak usah pun dia sehat, sakit pun dia, kalau sholat tetap wajib dilaksanakan. Makanya tadi dikatakan bahwa i'tikaf ini hukumnya sunat, dan kesitulah salah satu arah dari nazar. Cuma hadirin sekalian, kalau ada orang bernazar i'tikaf, misalnya 1 hari 1 malam, maka selama 1 hari 1 malam itu dia tidak boleh keluar dari masjid kecuali lihajatil insan, hajat atau keperluan manusia. Misalnya sedang berzikir, terasa hendak buang air kecil, boleh ke kamar mandi dan masuk kembali, tidak batal i'tikafnya. Atau hajat, buang air besar, dia keluar dari masjid, masuk kamar mandi, buang hajat dulu, masuk kembali ke masjid, tidak batal i'tikafnya. Karena itu hajat manusia. Tapi kalau tidak hajat manusia, misalnya dia bernazar selama 1 hari 1 malam, sudah mulai dan masuk ke dalam masjid, kemudian dia keluar, duduk di teras sambil merokok-rokok pula, misalnya demikian, maka batallah i'tikafnya. Harus dimulai lagi dari jam pertamanya sehingga sampai 24 jam kalau 1 hari 1 malam. Lalu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, kenapa dianjurkan ini i'tikaf ini? Tujuannya juga mengharapkan ridho Allah, karena di malam itu akan datang Lailatul Qadar yang kita maksudkan tadi, 1/3 terakhir dari bulan Ramadan. Jadi i'tikaf kapan saja disunatkan, boleh sekarang, boleh lusa, tidak di bulan Ramadan pun boleh kita i'tikaf. Di bulan yang lain boleh i'tikaf, tapi kalau i'tikaf pada 1/3 yang terakhir bulan Ramadan, itu jauh lebih tinggi nilainya dibanding dari i'tikaf pada waktu-waktu yang lain. Timbul pertanyaan, kenapa di situ lebih mulia? Seperti yang tadi kita katakan, karena mengharapkan turunnya Lailatul Qadar yang 1000 bulan nilainya, tidak akan pernah diperoleh orang pada bulan-bulan yang lain. Sebenarnya kata-kata 1000 bulan ini, kaum muslimin dan muslimat, memang ada itu ceritanya. Di zaman Bani Israel, seorang yang namanya Sam'un, ini nama orang. Dia orang beriman kepada Allah, lalu dia memerangi orang kafir hanya dengan pedang sebiji. Tidak ada satupun orang yang bisa melawannya. Jadi karena sudah cukup banyak orang yang dibunuhnya orang kafir ini, maka orang kafir mengambil siasat. Mereka carilah seorang gadis cantik, menghadap kepada Sam'un. Kata si gadis cantik ini, "Tuan Sam'un, saya akan masuk Islam, tapi dengan syarat saya dinikahi," kata si perempuan itu. Akhirnya Sam'un pun menikahlah dengan perempuan yang tadi. Sebelumnya memang orang kafir tadi sudah berjanji, kalau dia menikah dengan si Sam'un, kemudian diikatnya Sam'un, lalu orang kafir yang lainlah untuk membunuhnya. Dia lakukan seperti itu, diikatnya tangan dan kakinya sedang tidur, lalu dia panggil orang-orang kafir, bangun Sam'un, dibuka tangannya dengan mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, maka putuslah tali tadi. "Kenapa kamu lakukan ini, istriku?" dia bilang kepada istrinya. "Saya mencoba kamu, apakah kamu punya ilmu yang hebat?" Begitu jawaban dia. Kemudian hadirin sekalian, malam kedua tidur lagi. Kemudian istrinya mengikat dengan rantai.
Bangun lagi si Sam'un, dia ucapkan la haula wala quwata illa billah. Kemudian terbukalah rantai di tangannya. Tapi akhirnya Sam'un mengatakan, kamu tidak bisa membunuh aku kecuali kamu ikat dengan tanganku, dengan rambutku ini katanya. Hadirin sekalian, akhirnya diikatlah oleh istrinya si Sam'un dengan rambutnya, memang tidak bisa putus, dan mereka siksalah dia. Akhirnya dia beribadah sampai 1000 bulan. Maka disitulah awal turunnya Lailatul Qadar. Maka ada film namanya, hadirin sekalian, Samson and Delilah. Itu artinya Sam'un dengan seorang perempuan sesat. Delilah itu asal katanya dolalah, perempuan sesat. Mudah-mudahan kita peroleh Lailatul Qadar dengan banyak beriktikaf. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.